Phil Foden rebut gelar pemain terbaik PFA 2023-2024. Alasan Bruno Fernandes mau terus di MU. Ditaksir Ajax Manchester United bandrol Christian Eriksen segini. Ronaldo diklaim bisa kembali ke MU, ada urusan yang belum selesai. Barcelona siap tawar Rafael Leao. Dan berikut berita selengkapnya Spasi Football News hari ini. Phil Foden rebut gelar pemain terbaik PFA 2023-2024. Phil Foden berhasil meraih penghargaan PFA 2023-2024. Foden mengalahkan rekannya di Manchester City, Erling Haaland dan Rodri. Foden tampil sip sepanjang musim lalu. Dia mengemas 27 gol dan 12 assist untuk Manchester City di semua kompetisi. Alasan Bruno Fernandes mau terus di MU. Bruno Fernandes menandatangani kontrak baru di Manchester United. Sepekan yang lalu, gelandang asal Portugal itu menyampaikan alasannya. Namun, uang tampaknya bukan faktor utama. Mantan pemain Sporting CP itu sempat meminta kepastian klub untuk membuat Manchester United bisa bersaing menjadi juara. Makanya, jangan banyak omong Cucurella. Cucurella gagal membuktikan omongannya soal Erling Haaland di laga Chelsea versus Manchester City. Bek Spanyol itu diminta jangan terlalu banyak omong. Ex penggawa Chelsea, Emmanuel Petit, yang mengomeli Cucurella. Pria asal Prancis itu kesal usai bek The Blues tersebut banyak omong dan meremehkan Haaland sebelum laga. Cucurella sebelumnya meledek Haaland dalam pesta juara Euro 2024. Tetaplah ilmu padi Jude Bellingham. Penampilan gemilang Bellingham di Real Madrid diapresiasi Clarence Seedorf. Ex pemain Los Blancos periode 1996 hingga 2000 ini menilai Bellingham sedang meniti karir menuju legenda Madrid. Seedorf terutama senang karena sosok Bellingham yang rendah hati di luar lapangan. Dia berharap ex Borussia Dortmund itu tetap membumi dan tidak besar kepala di tengah kesuksesan. Presiden La Liga kesal sama pemain Barcelona ini gara-gara dilaporkan Relevo, Fermin Lopez kedapatan membagikan lini siaran streaming ilegal untuk laga Barcelona kontra Valencia di pekan perdana Liga Spanyol musim 2024-2025. Apa yang dilakukan Fermin Lopez? Rupanya ketahuan oleh Presiden La Liga Javier Tebas. Tebas tidak senang akan hal itu. La Liga sendiri sedang gencar menangkis streaming ilegal. Meski begitu, pihak La Liga diyakini tidak akan memberikan hukuman kepada Fermin Lopez, ia hanya diberikan teguran. Bukan jual, Barca lepas Gundogan cuma-cuma. Kabar seputar masa depan Gundogan berkembang amat cepat. Semula Barca disebut akan menjualnya demi meringankan beban gaji dan mendapatkan ruang finansial untuk mendaftarkan rekrutan barunya, Dani Olmo. Fabrizio Romano memberikan kabar teranyar bahwa Barca bahkan tak mau repot-repot menjual pemainnya itu. Keduanya memutuskan berpisah secara cuma-cuma. Manchester City saat ini sudah bekerja untuk menampung Gundogan. Agensi pemain juga sudah berada di Inggris untuk mewujudkan itu. Rumor transfer, Barcelona siap tawar Rafael Leao. Dikutip Mundo Deportivo, Barcelona lagi mendekati winger AC Milan Rafael Leao.
Barcelona sadar kalau harga Leao mahal, yakni mencapai 90 sampai dengan 100 juta euro. Oleh karenanya Barcelona coba memberikan sekitar 2-3 pemain plus uang tunai sebagai alat tukar Leao. Akankah kepindahan Leao terwujud? Kita tunggu saja. Usai gol debut, Morata malah cedera. Morata melakoni debutnya saat Milan menjamu Torino di San Siro akhir pekan kemarin. Ia berhasil mencetak gol di laga debutnya. Sialnya Morata mengalami masalah otot setelah laga tersebut. Cedera tersebut sebenarnya sudah dirasakan Morata sejak Jumat lalu, tetapi tiba-tiba kambuh hingga mengharuskannya absen 3 pekan. Respon Arhan ketika tahu istrinya diduga selingkuh. Pratama Arhan disebut langsung menghubungi selebgram Rachel Fenya setelah mengetahui Aziza Salsa diduga selingkuh. Lantas kenapa Rachel Fenya yang dihubungi Pratama Arhan? Hal itu karena Aziza diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer yang notabene mantan kekasih Rachel Fenya. Isu ini muncul setelah isi direct message Rachel Fenya diungkap di akun X. Thierry Henry mundur sebagai pelatih timnas Prancis U21. Thierry Henry memutuskan mundur sebagai pelatih timnas Prancis Junior U21 setelah membawa tim tersebut merebut medali perak Olimpiade. Dengan demikian, ia tidak melanjutkan diri untuk mengawal timnas Prancis U21 di kualifikasi Piala Eropa U21. Henry menyebut bahwa alasan pengunduran diri ini adalah alasan personal. Legenda Arsenal ini tidak merinci lebih lanjut soal alasan di balik keputusan mundur. Ronaldo diklaim bisa kembali ke MU, ada urusan yang belum selesai. Kapten timnas Portugal Cristiano Ronaldo dilaporkan bisa kembali ke Manchester United lantaran memiliki urusan yang belum selesai di Old Trafford. Menurut mantan striker Manchester United Luis Saha, Ronaldo bisa kembali ke Old Trafford sebagai pelatih atau manajer. Cristiano Ronaldo memiliki hasrat dan dedikasi untuk kembali ke Manchester United suatu hari nanti. Itu bisa sebagai pelatih atau bahkan manajer, kata Saha kepada TV Sporten dikutip dari Mirror. Ditaksir Ajax, Manchester United bandrol Christian Eriksen segini. Manchester United dikabarkan ingin menjual Christian Eriksen ke klub lain dengan harga 5 juta pound sterling sebelum bursa transfer musim panas ditutup pada akhir Agustus. Saat ini Eriksen dikabarkan tengah diminati oleh Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam pertama kali merekrut Eriksen saat ia masih berusia 16 tahun dari klub Denmark Odense Bold Club pada tahun 2008. Kemudian dianggap sebagai salah satu prospek muda terbaik sepak bola Eropa. Ia kemudian mencatatkan 162 penampilan untuk klub raksasa Belanda tersebut, memenangkan 5 trofi. Antony bebas dari tuduhan KDRT ke mantan pacar. Winger Manchester United Antony dikabarkan bebas dari tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap mantan pacarnya. Tidak ada bukti didapat polisi. Melansir Daily Mail, kepolisian Brazil menyetop penyelidikan soal tuduhan KDRT yang dilakukan Antony. Kurangnya bukti yang memberatkan winger MU itu menjadi alasannya. Polisi akhirnya membebaskan Antony dari tuduhan KDRT tersebut. Pemain asal Brazil itu kini tinggal menjalani penyelidikan di Inggris yang belum selesai. Pep Guardiola restui Manchester City balikan dengan Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan tampaknya tidak akan menemui kendala berarti untuk rujuk dengan Manchester City. Josep Guardiola dilaporkan merestui The Citizen merekrut lagi sang gelandang. Pep sangat menyukai sang gelandang. Ia menilai kehadiran sang gelandang sangat krusial untuk skuad The Citizen.
Menurut laporan Romano, perwakilan Manchester City sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Gundogan. Bruno Guimaraes diberi peran kapten tetap oleh Newcastle United. Newcastle United mengambil langkah tegas untuk mengamankan masa depan gelandang bintang mereka Bruno Guimaraes. Klub berjuluk The Magpies tersebut resmi menunjuk pemain asal Brazil itu sebagai kapten tetap, sebuah keputusan yang diyakini sebagai upaya untuk meredam spekulasi kepindahannya. Keputusan ini diambil setelah kapten reguler Jamal Lascelles mengalami cedera. Sementara wakil kapten Kieran Trippier harus puas duduk di bangku cadangan. Dua transfer besar Liverpool, Mamardashvili datang, Van den Berg keluar. Dua transfer besar menghiasi hari ini untuk Liverpool dan keduanya membawa perkembangan menarik terkait pergerakan pemain, meskipun tidak ada tambahan pemain baru untuk musim panas ini. Pertama, Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan senilai 34 juta pound sterling dengan Valencia untuk mendatangkan kiper berbakat Giorgio Mamardashvili. Sementara itu, laporan lainnya menyebutkan bahwa karir Sepp van den Berg bersama The Reds mendekati akhir. PFA Team of the Year 2023-2024, Arsenal dominasi. Asosiasi pemain profesional dari Premier League telah mengumumkan Team of the Year 2023-2024. Arsenal mendominasi dari 11 pemain. David Raya, William Saliba, Gabriel, Declan Rice, dan Martin Odegaard menjadi 5 nama pemain Arsenal yang terpilih. Manchester City cuma ada 4 pemain yang terpilih, yakni Kyle Walker, Rodri, Phil Foden, dan Erling Haaland. 2 pemain lainnya yang terpilih ada Virgil van Dijk dari Liverpool dan Ollie Watkins dari Aston Villa. 11 pemain ini masuk dalam skema formasi 4-3-3. Inter hanya akan datangkan Paulo Dybala dengan 2 syarat. Juara bertahan Serie A Inter Milan dikabarkan mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang Roma Paulo Dybala pada musim panas tahun ini dengan 2 syarat. Dilansir dari Corriere della Sera, mereka membutuhkan perwakilan Dybala untuk membatalkan permintaan komisi mereka. Selain itu, tuntutan gaji sang pemain berada di luar jangkauan klub. Jadi untuk saat ini situasinya masih tetap rumit, khususnya dengan Inter yang tidak dapat menjual 2 penyerang andalannya, Joaquin Correa dan Martin Satriano, masih dalam daftar jual. Sayangnya bagi Inter, kedua pemain tersebut telah menolak tawaran dari klub-klub asing. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!